Perkenalkan Bu, nama saya Angela Karami Guru Mentoring. Saya dari 10 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Yang pertama, kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer dapat juga disebut sebagai kebutuhan pokok. Kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan. Di mana sandang adalah pakaian, papan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Yang kedua adalah sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, kebutuhan primer adalah pakaian. Nah, kebutuhan sekundernya adalah lemari. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Contohnya mobil mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya yang berupa kemewahan. Yang berikutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersangkut paut dengan fisik. Kebutuhan jasmani dapat juga berupa makanan dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat religius atau tentang kepercayaan, seperti sering mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya adalah kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya adalah makan di saat lapar, haus di saat minum di saat haus, makan di saat lapar. Yang berikutnya adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat ditunda untuk memenuhinya, karena kebutuhan ini berlangsung untuk di masa depan. Contohnya adalah asuransi. Berikutnya adalah kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan menurut wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu material atau benda, dan berikutnya adalah psikologis. Material ini dapat berupa radio, televisi, dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan menurut psikologis yaitu contohnya adalah rekreasi atau hiburan. Dapat juga berupa berteman. Berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang pemakaiannya hanya oleh dirinya sendiri. Contohnya sikat gigi. Sementara kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang digunakan secara berkelompok. Contohnya jalan umum dan tempat-tempat umum lainnya. Macam-macam barang dibagi menjadi 4, yaitu menurut kegunaannya, bagaimana cara memperolehnya, hubungannya dengan barang lain, dan pengaruh waktu proses produksinya. Yang pertama kita bahas adalah barang menurut kegunaannya. Barang menurut kegunaannya dibagi menjadi 2, yaitu konsumsi dan produksi. Di mana konsumsi adalah barang yang sudah dapat digunakan, sementara barang produksi dapat juga disebut sebagai barang yang diproduksi atau barang modal. Yang berikutnya adalah barang menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi bebas, barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi adalah sesuatu barang yang cara memperolehnya memerlukan pengorbanan, baik pengorbanan uang, waktu, ataupun tenaga. Yang berikutnya adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya tersedia melimpah ruah. Contohnya matahari. Berikutnya adalah barang ilit. Barang ilit adalah barang jika berlebihan akan dapat merugikan. Contohnya adalah air. Jika air berlebihan akan mengakibatkan banjir. Berikutnya adalah api yang biasa kita gunakan untuk memasak. Jika api berlebihan maka
ketiga yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi atau yang sudah jadi. Barang yang belum jadi adalah suatu barang yang belum dilakukan proses produksi atau apapun. Contohnya adalah kapas. Berikutnya adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses produksi namun belum dapat digunakan. Contohnya adalah dari kapas ke benang. Berikutnya adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan. Contohnya adalah pakaian yang dijahit melalui benang. Berikutnya kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi turun-temurun. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat lebih dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi ini adalah seluruh sektor perekonomiannya diserahkan seutuhnya kepada pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar juga lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini adalah semua sektor perekonomiannya diserahkan menurut permintaan masyarakat. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah paduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Yang kelima adalah sistem ekonomi syariah Islam atau disebut sebagai Islamic Economic System. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.